السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat masih dalam surat Al-Baqarah ayat 116 sampai 117. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berkata, sesungguhnya atau dikatakan Allah telah mengambil seorang anak. Subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan miliknya lah seluruh apa yang di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, dan semuanya dalam keadaan qanit, dalam keadaan taat. Badi'us samawati wal ard, yang mengadakan langit-langit dan bumi. Wa idza qada amran, dan kalau Allah memutuskan satu keputusan, Allah hanya mengatakan padanya kun, yang bermakna jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kalimat waqalu, dan mereka berkata, ay al-yahudu wal nasara wal musyrikun. Yang dimaksud mereka berkata adalah Yahudi, Nasrani, dan juga kaum musyrikin. Karena tiga golongan tersebut sama-sama menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Yahud menyatakan Uzair ibnullah. Nasara juga menyatakan Isa ibnullah.
Wa musyrikun menyatakan bahwa malaikat-malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Yani Allah sangat jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Maka kalimat ittakhadallahu walada, bahwa Allah memiliki anak, ini ucapan Yahudi, ucapan Nasrani, ucapan musyrikin. Maka Allah sebutkan dengan kalimat qalu, dengan dhamir hum, dan masuk kepada semua yang menyatakan Allah memiliki anak. Apakah dari kalangan Yahudi yang menyatakan Uzair anak Allah, ataupun dari kalangan Nasrani yang menyatakan Isa anak Allah, ataupun dari kalangan musyrikin yang menyatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah. Dan termasuk siapapun yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak atau menganggap adanya anak-anak Allah, sebagaimana aliran-aliran Nasrani bukan hanya menyatakan Isa anak Allah, mereka mengaku diri mereka adalah anak-anak Allah, bahwa kami adalah children of God, kata mereka, anak-anak Tuhan. Astagfirullah. Demikian pula kelompok-kelompok lain yang menyatakan bahwa beberapa orang-orang yang saleh adalah jelmaan Tuhan atau anak Tuhan, yakni anak Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Fanasabu ila ma la yaliqu bi jalalihi. Berarti mereka menisbatkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asa'u kullal isa'ah. Berarti mereka berbuat kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejelek-jelek ucapan. Wa zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kekuasaannya. Ucapan mereka enggak ngaruh bagi Allah. Tetapi dengan ucapan mereka, mereka sendiri yang akan mendapatkan kerugian di dunia wa fil akhirah. Maka dikatakan zalamu anfusahum. Kata Syekh Sa'di bahwa mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak lain mengucapkan kecuali kedustaan. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali kadiba. Kalimat yang Allah katakan kaburat, kalimat besar, kalimat azim, kalimat kufur yang sekufur-kufurnya, kalimat yang merupakan cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di, wa huwa ta'ala sabir. Sabirun ala dzalika minhum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyabari mereka. Qad halima alaihim, Allah masih bersikap lembut pada mereka, masih memaklumi mereka, masih memberikan rizki pada mereka, masih memberikan kesempatan mereka kalau mereka mau taubat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam satu hadis yang sahih, di sahihain, dalam dua kitab sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la ahad asbar ala adha sami'ihi adan sami'ahu min Allah ta'ala, innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la ahad asbar, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan ada cercaan dari mereka, ucapan-ucapan jelek dari mereka. Jadi mengucapkan innahum yaj'aluna lahu walada, kata Allah, mereka menjadikan bagi Allah anak. Kata Nabi SAW bahwa Allah sangat sabar, enggak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak.
Allah Subhanahu wa taala tetap memberi rizki mereka. Tetap memaafkan dalam artian tidak menurunkan adabnya sekaligus. Di dunia maksudnya. Adapun di akhirat sudah diputuskan keputusannya. Keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang mereka. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu di antara yang tiga. Atau yang ketiga dari tiga Tuhan yang mereka anggap. Kalimat yang sesungguhnya azimah. Kalimat yang sesungguhnya betul-betul besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang Allah katakan takadu samawatu yatafattarna minhu. Wa tanshaqqul ard. Wa takhirrul jibalu hadda. An da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah ucapkan dalam Al-Quran. Dibaca oleh kaum muslimin. Artinya kalimat yang menunjukkan dengan sangat jelas adalah kalimat besar. Kalimat yang hampir-hampir menghancurkan alam semesta. Menghancurkan langit. Memecahkan langit. Membelah bumi atau meruntuhkan gunung-gunung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yumahil. Yumahil maknanya menunda azabnya. Dibiarkan kaum Nasrani hidup, makan, minum. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis ini la ahad asbar ala adan sami'ahu. Tidak ada yang lebih sabar dari cercaan yang didengarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencerca Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap membiarkan mereka. Diberi kesempatan kalau mereka mau sadar, mau masuk Islam dan mau menyatakan dengan tauhid bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau mereka akan bertaubat dan menyatakan aku keliru, aku salah, dan ternyata Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muslim yang saya hormati. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya. Adapun fil akhirah enggak ada bagi mereka orang-orang kafir sedikit pun kesempatan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan keputusannya bahwa mereka finnari khalidina fiha. Adapun di dunia Allah masih yumahilhum. Allah masih tunda mereka. Dari sinilah Syekh Sa'di menyatakan dengan kalimat wa huwa ta'ala sabirun. Kalau saja enggak ada hadis tadi, mungkin kita akan ragu menyatakan Allah sabar. Tetapi hadis tadi menunjukkan dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Sabirun ala dzalika minhum. Allah masih menyabari mereka, masih membiarkan mereka, masih memaklumi mereka, masih memberi rizki kepada mereka, ma'a tanaqusihim iyah. Padahal bersama keadaan mereka mencerca Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Makna kalimat subhanah ay tanazzaha, bersih dari kejelekan, wa taqaddasa, suci dari kekurangan. Itu makna subhanah. Yani taqaddasa an kulli ma wasafahu bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala maha suci, bersih dari semua yang diucapkan oleh musyrikin. Dikatakan punya anak, dikatakan malaikat anak-anak perempuan. Allah maha suci, maha bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Dan juga yang diucapkan oleh kaum zalimun, mimma la yaliqu bi jalalih, dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah. Allah maha suci dari ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala bersih dari tuduhan-tuduhan mereka, ucapan-ucapan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besarnya adalah menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Betapa
kalimat-kalimat Yahudi, sangat busuknya, sangat jeleknya. Menyatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, maksudnya bakhil. Yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Sungguh mereka yang dilaknat, mereka yang bakhil, kata Allah. Ghullat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu, wa lu'inu, dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka juga menyatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Astagfirullah. Berarti Allah miskin dong, kita yang kaya, kata Yahudi. Ketika diminta hak Allah yaitu zakat, menyatakan berarti kita yang kaya, Allah miskin. Astagfirullah. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan setinggi-tingginya. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti kalimat subhanah adalah mensucikan Allah dari semua kejelekan-kejelekan, semua yang tidak pantas bagi Allah, semua yang dituduhkan oleh mereka-mereka, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun dari kalangan musyrikin dan orang-orang zalim. Fasubhana man lahul kamalul mutlaq. Maka maha suci Allah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh. Yang tidak ada kejelekan padanya dari sisi apapun. Wa ma'araddihi liqaulihim. Dan bersama dengan bantahan Allah pada mereka, ballahu ma fis samawati wal ard. Bersama bantahan Allah pada mereka subhanahu, Allah iringkan hujjah. Aqam al-hujjah, Allah tegakkan bukti-bukti. Wal barahin, bentuk jamak dari burhan, yang juga maknanya bukti-bukti. Allah tegakkan hujjah, Allah tegakkan bukti-bukti ala tanzihi, yang menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan mereka. Apa itu buktinya? Kata Allah, bal lahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah seluruh yang di langit dan di bumi. Berarti selain Allah mamluk, selain Allah dimiliki. Ay jami'um mulkuhu wa abiduh. Yani seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, seluruhnya milik Allah dan hamba-hamba Allah. Yatasarraf fihim tasarrufal malik bil mamalik. Allah perlakukan mereka seperti pemilik kepada apa yang dimilikinya. Bagaimana tasarruful malik fil mamalik? Bagaimana perlakuan seorang pemilik kepada apa yang dimilikinya? Ya bebas. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, kemudian Allah hancurkan kembali. Siapa yang berhak protes? Allah ciptakan manusia, Allah takdirkan ini dan itu, kemudian Allah masukkan sebagian ke surga dan sebagian ke neraka. Mau apa? Protes? Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum hujjah yang qawiyah, hujjah yang sangat kuat. Sebagaimana seorang ulama ahli sunnah ketika didatangi oleh Qadariyah, tiba-tiba orang Qadariyah itu menyatakan maha suci Allah yang tidak mungkin berbuat zalim pada hamba-hambanya. Ini Qadariyah, bisa ditebak apa yang dimaksud kezaliman. Iya kan? Qadariyah itu menganggap kalau Allah menakdirkan seorang kafir kemudian dimasukkan neraka berarti zalim. Astagfirullah. Allah menyatakan berkali-kali dalam Al-Quran, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kami tidak mendolimi mereka, kata Allah, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka. Tetapi sang Qadari ini menyatakan maha suci Allah yang tidak mungkin berbuat zalim. Apa kata ahli sunnah? Maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Maha suci Allah
yang maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Ini yang ditegakkan, yang sedang kita bahas ini. Maka Qadari tadi mengatakan, tetapi apa mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seorang kafir kemudian diazab? Itu zalim. Tidak mungkin. Dijawab oleh ulama yang ahli sunnah tadi. Maha suci Allah yang maha melakukan pada miliknya sekehendaknya. Apakah dia melakukan pada milikmu atau pada miliknya? Fabuhital ladzi kafar. Bungkam mulutnya, nggak bisa menjawab. Semua milik Allah. Allah mau takdirkan apapun hak Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Maka terserah Allah Al-Malik, terserah Allah yang maha memiliki. Kalau pemiliknya ingin menciptakan bumi kemudian dihancurkan kembali di akhir zaman pada hari kiamat, apa? Allah ciptakan langit tanpa tiang, tarawunaha, kamu lihat betapa sempurnanya, betapa hebatnya langit-langit ini. Dan langit lebih besar penciptaannya dari manusia. Baik. Asyaddu khalqan. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian yang lebih dahsyat penciptaannya atau langit? Kata Allah. Yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya langit asyaddu khalqan. Lebih dahsyat penciptaannya. Kemudian setelah itu Allah hancurkan pada hari kiamat. Allah gulung. Allah lemparkan kepingan-kepingannya pada bumi. Dan itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ciptakan hamba-hambanya seluruhnya. Maka tidak ada satu manusia pun kecuali itu milik Allah. Dan Allah perlakukan sebagaimana miliknya. Sekehendaknya. Wahum qanituna lahu musakharun tahta tadbir. Dan mereka hamba-hamba Allah ini, makhluk-makhluk Allah ini dalam keadaan musakhar. Musakharun dalam keadaan tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu kulluhum abiduhu, kalau mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah, muftaqirina ilaih, dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghaniyun anhum, sedangkan Allah tidak butuh mereka. Maka apakah mungkin disamakan? Qanifidina azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Dari mana sisi persamaannya? Kalau sesuatu memiliki anak, tentunya min jinsihi. Alaysa kadzalik? Manusia memiliki anak, manusia pula. Baik. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain memiliki anak dari jenisnya. Kalau menyatakan Allah memiliki anak, berarti anak itu Tuhan juga, seperti bapaknya. Dan ini barakallahu fikum adalah kalimat yang mengerikan sekali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Maka ucapan ittakhadallahu walada maknanya menyamakan antara manusia dengan Allah, menyamakan Isa dengan Allah. Menyatakan Uzair anak Allah berarti menyamakan Uzair dengan Allah. Menyatakan malaikat-malaikat adalah anak-anak Allah berarti menyamakan para malaikat dengan Allah. Dan itu bertentangan 180 derajat dengan la ilaha illallah. Bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka bantahannya dengan hujjah yang ditegakkan, ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi, termasuk Uzair alaihi salam, termasuk Isa alaihi salam, termasuk ibunya Maryam binti Imran alaihi salam, termasuk pula malaikat-malaikat. Semuanya milik Allah, hamba Allah, dan Allah perlakukan sekehendaknya. Barakallahu fiikum. Fa idza kanu kulluhum abiduh, kalau mereka semua itu adalah hamba-hamba Allah,
butuh kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh dari mereka. Fa kaifa yakunu minhum ahad yakunu lahu walada? Maka bagaimana mungkin salah seorang mereka menjadi anak bagi Allah Subhanahu wa taala? Wal walad la budda an yakuna min jinsi walidihi. Sedangkan anak mesti dari jenis bapaknya. Al walad min jinsi walidihi. Li'annahu juz'un minhu, karena anak itu adalah bagian dari bapaknya. Anak adalah juz'un minhu, bagian dari bapaknya. Maka dikatakan anak itu darah daging bapaknya. Astagfirullah. Apakah pantas dikatakan kepada Allah bahwa ini anak Allah, berarti juz'un minallah? Astagfirullah. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wallahu ta'ala al-malik al-qahir. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-malik al-qahir, yang memiliki dan yang paling tinggi. Wa antum, sedangkan kalian semua manusia, al-mamlukun al-maqhurun, kalian yang dimiliki, kalian yang rendah, kalian yang di bawah. Wa huwal ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, tidak butuh siapapun, sedangkan kalian manusia seluruhnya tidak terkecuali adalah manusia yang merupakan makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa ma'a hadza yakunu lahu walad? Maka bagaimana mungkin akan dikatakan sebagai anak Allah? Hadza min abtalil batil wa asmajih. Dan ini merupakan sebatil-batil kebatilan dan yang paling jeleknya. Dan ini cercaan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, anaknya dan bapaknya sama-sama sahabat. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala Allah Ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Sungguh anak Adam mendustakan aku dan tidak pantas baginya untuk mendustakan aku. Dan anak Adam mencercaku dan tidak pantas baginya untuk mencerca aku. Fa amma takdzibuhu iyaya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, adapun pendustaan mereka kepadaku, kata Allah, fa yaz'um anni la aqdir an u'idahu kama kana, yaitu mereka menganggap bahwa aku tidak bisa, tidak mampu untuk mengulangi kembali penciptaan mereka. Mereka menganggap aku tidak bisa lagi membangkitkan mereka kembali, menciptakan ulang mereka. Yakni orang-orang kafir tersebut menyatakan bagaimana mungkin Allah akan membangkit orang yang telah mati. Bahkan sampai mereka membawa tulang yang rapuh di hadapan Rasulullah, dipecahkan, dihancurkan dan ditiupkan ke wajah Rasulullah dengan kurang ajar, sambil menyatakan dengan kalimat man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh seperti ini? Siapa? Ini dalam hadis qudsi tadi, kadzdzabani ibnu Adam, sungguh ibnu Adam mendustakan aku, menganggap bahwa aku tidak bisa mengulanginya kembali. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan pada mereka bahwa yang menciptakannya atau yang mengulanginya, yang menghidupkan kembali adalah yang menciptakannya di pertama kali. Dan dikatakan bahwa penciptaan pertama tidak lebih mudah daripada mengulanginya, atau mengulanginya tidak lebih sulit daripada menciptakan awalnya. Baik, menciptakan pertama kali nggak pernah ada sebelumnya. Dengan mengulangi apa yang sudah pernah ada, mana lebih mudah bagi Allah? Mengulangi tentunya lebih mudah. Secara logika, sudah pernah diciptakan, diulangi kembali. Awal pertama, sebelum ada apapun,
Allah bisa menciptakan. Maka dijawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawablah bahwa yang menciptakannya adalah yang membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Qala wa amma syatmuhu, adapun cercaan mereka kepadaku, kata Allah. Fa qauluhu inna li walada, maka itu ucapan mereka yang menyatakan bahwa aku memiliki anak. Fasubhani, maka maha suci aku, an attakhidha sahibatan aw walada, maka maha suci aku, kata Allah, tidak mungkin aku mengambil seorang anak atau menjadikan seorang anak atau memiliki istri, memiliki pasangan. Maha suci Allah, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', wallahu wahidul ahad. Allah asa, qul huwallahu ahad. Katakan Allah ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan gak ada yang menyerupai, mengimbangi, gak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil, hadis Bukhari ini menunjukkan dalil bahwa ucapan mereka Allah memiliki anak adalah cercaan. Kan disebutkan dengan kalimat syatamani ibnu Adam. Maka Allah katakan di sini, ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Semua milik Allah, apa yang di langit ataupun yang di bumi, dan semuanya dalam keadaan qanitun. Baik, apa makna qunut? Wal qunut naw'an. Qunut itu dua macam. Qunutun 'am dan qunutun khas. Qunut yang umum dan qunut yang khusus. Karena beliau mengambil pendapat yang paling rajih, yang paling sahih, bahwa tafsir qunut adalah ketaatan. Maka ketaatan ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Adapun ketaatan yang umum, huwa qunutul khalqi kullihim, ketaatan seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan mereka di bawah pengaturan penciptanya. Yang mukmin maupun yang kafir gak akan lepas dari apa yang telah Allah takdirkan. Tidak mungkin menentang, gak mungkin bisa lepas dari apa yang Allah sudah tentukan dengan takdir-takdirnya. Dan itu makna ketaatan umum, qunut secara umum. Wa qunutun khas huwa qunutul ibad. Sedangkan qunut yang khusus adalah taatnya para hamba-hamba yang khusus, ketaatan orang-orang yang beriman. Diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan salat, mereka taat. Diperintahkan untuk berpuasa, mereka taat. Dan yang ini orang-orang kafir tidak mentaatinya. Baik, maka ikhwan fillah a'azakumullah, an-naw'u tsani fa an-naw'ul awwal kama fil ayah. Berarti yang sedang dibahas dalam ayat kita, dalam ayat yang sedang kita bahas ini, kunut yang pertama atau kunut yang kedua? Yang am atau yang khas? Yang pertama. Yang am. Kenapa? Mengapa demikian? Karena Allah katakan dengan kalimat kullun. Kullun lahu qanitun. Semuanya taat, tunduk pada Allah Ta'ala. Kalau kunut yang khas, apakah kulluhum? Enggak. Sebagian mereka taat, sebagian mereka maksiat. Sebagian mau mengucapkan syahadat, sebagian menentang syahadat. Sebagian masuk Islam, sebagian kafir. Baik, maka bukan itu yang dimaksud. Kullun lahu qanitun. Semua mereka taat. Semua yang di langit, semua yang di bumi, seluruh makhluk-makhluk dalam keadaan qanit. Kullun lahu qanitun. Maknanya musakhkhar, diatur dengan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak bisa lepas. Semuanya tunduk. Semuanya tunduk pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun nau'u tsani, adapun jenis yang kedua adalah seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau di tengah malam dengan qunut, dengan taat, memanjangkan bacaannya.
memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya, itu qunut. Ya. Badi'us samawati wal ard. Perlu diketahui sebelum masuk ke dalam masalah badi'us samawati wal ard, masalah qunut sesungguhnya ada sekian tafsir dari para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ada yang menyatakan kullun lahu qanitun, kata Ikrimah, kata Abu Malik menyatakan muqirruna bil ubudiyah. Semuanya qanitun, artinya semuanya mengakui bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Hati kecil mereka menyadari kalau mereka adalah hamba-hamba Allah. Sedangkan ucapan Ibnu Abi Hatim mengatakan, menghabarkan kepada kami Abu Sa'id al-Ashaj menyebutkan sampai kepada Ibnu Abbas, maknanya qanitun adalah musallin, semuanya dalam keadaan bersalawat. Wa qala Ikrimah dan Abu Malik maknanya adalah bil ubudiyah. Qala Rabi' Ibn Anas dikatakan oleh beliau qaimun yaumil qiyamah, semuanya akan bangkit nanti berdiri pada hari kiamat. Kullun, semuanya lahu qanitun, akan berdiri dengan kunut nanti di padang mahsyar seluruh manusia. Kullun lahu qanitun, artinya enggak ada perbedaan. Ini anak Allah, ini bukan anak Allah, enggak ada. Semuanya manusia, semuanya makhluk dan semuanya berdiri. Kullun lahu qanitun, semuanya berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Adapun As-Suddi rahimahullah menyatakan kullun lahu qanitun ay muti'una yaumil qiyamah, semuanya akan taat tapi pada hari kiamat. Karena di dunia ada yang taat, ada yang tidak taat. Maka kata As-Suddi, semuanya akan taat nanti di akhirat. Yaumil qiyamah semuanya akan tunduk, enggak akan ada yang berani bergerak, enggak akan ada yang berani menentang, enggak akan berani berbicara tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Mujahid rahimahullah menyatakan bahwa makna kullun lahu qanitun adalah mentaati apa yang Allah perintahkan dengan kun. Berarti takdir. Mentaati semuanya, tidak terkecuali. Muslimuhum wa kafiruhum wa munafiquhum, semuanya mentaati Allah. Ketika Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Enggak ada yang bisa menentang ketika Allah takdirkan dengan kalimat kun. Mengapa Mujahid menafsirkan demikian? Karena ujung ayat yang menyatakan idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah katakan pada seseorang, jadilah kau mati, maka dia mati. Jadilah kau gila, stres karena kesesatan kamu, maka dia gila. Kalau Allah katakan padanya kun, jadilah, maka dia jadilah. Tidak ada yang bisa menentang. Kullun lahu qanitun. Ini tafsir siapa? Tafsir Mujahid. Artinya kalau Allah katakan kun insanan, maka jadilah insan. Kun himaran, jadilah keledai, maka dia jadi keledai. Qala Ibnu Abi Najih, makna kalimat kunun lahu qanitun, beliau menukil ucapan Mujahid pula, maknanya semuanya ketaatan, semuanya taat, tidak bilang di akhirat. Akhirnya ada permasalahan, bagaimana dengan orang kafir kok dikatakan taat? Kata Mujahid, taatul kafir, taatnya orang kafir adalah sujudnya bayangan dia tanpa sekeinginan dia. Sujudnya bayangan dia dalam keadaan dia tidak suka sujud. Kafir nggak mau salat, nggak mau sujud, tetapi bayangannya mau tidak mau ngikut. Iya apa iya? Ngikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut sujud. Bayangannya. Artinya ketika matahari bergerak, maka bayangannya ikut bergerak. Dan itu dikatakan sujud pula dalam ayat Al-Qur'an. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard, dan sujudlah semua yang di langit dan di bumi. Seluruh yang di langit dan di bumi. Yang di langit para malaikat amanna bihi. Bagaimana dengan yang di dunia? Dan semua yang di dunia juga sujud. Orang kafir kan enggak mau salat. Bagaimana dikatakan sujud? Kata Allah, tau'an au karha, ada yang dengan taat, ada yang dengan terpaksa.
wa dhilaluhum, dan bayangan-bayangan mereka bil ghuduwi wal asal, di pagi dan sore, menjulur ke sana kemudian menjulur ke sini. Karhan, bukan karena dia suka, tetapi mau tidak mau terjadi begitu. Itu juga disebut dengan ketaatan. Dan ini barakallahu fikum disimpulkan secara keseluruhan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa qunut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mencakup ada yang syar'i, ada yang qadari. Dan ini yang disimpulkan pula oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa jazahullahu khaira. Beliau menyimpulkan semua itu untuk kita, untuk kalian, untuk kaum muslimin. Tidak perlu repot-repot memikirkan sekian banyak pendapat. Yang rajih dan mencakup semuanya adalah bahwasanya ketaatan atau qunut maknanya ketaatan kepada Allah, dan ada dua macam. Ada yang taw'an, ada yang karha. Ada yang memang ingin taat, ada yang terpaksa. Yang ingin taat adalah orang beriman, diperintah taat, sami'na wa ta'ala. Dan yang karhan adalah orang-orang kafir yang mereka terpaksa mengikuti takdir Allah. Mau tidak mau ikut apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah katakan jadilah begini, jadilah begitu. Allah jadilah begini, jadilah begitu. Semuanya tidak lepas dari apa yang Allah takdirkan. Maka kalimat kullun lahu qanitun, bahwa mereka seluruhnya hamba-hamba Allah, di bawah kekuasaan Allah, diatur oleh Allah, dan mereka nggak bisa nolak. Semuanya qanitun. Kalau Allah takdirkan begini, semuanya akan ikut. Allah takdirkan begitu, semuanya akan ikut. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala qahirun ala ibadi. Allah Maha Kuasa, Maha Tinggi di atas seluruh hamba-hambanya, dan hamba-hambanya adalah maqhurun, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat badi', badi'us samawati wal ard, ay khaliquhuma, maknanya yang menciptakan langit dan bumi. Kalimat badi' dari kata mubdi'. Mubdi' dari kata abda'a yubdi'u fahuwa mubdi', yang mengadakan pertama kali dan belum pernah ada contoh sebelumnya. Dan dari kata inilah disebut kalimat bid'atun muhdatsah. Apa bid'ah? Satu perkara yang baru yang belum ada contohnya sebelumnya. Itu maksudnya. Ada yang lughatan, ada yang syar'an. Kalau secara syar'i, bid'ah adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, mengatasnamakan agama, padahal tidak ada contohnya dari Nabi, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah. Maka itu bid'atun muhdatsah atau kalimat bid'ah syar'iyyah. Tetapi secara lughatan, secara bahasa, bid'ah adalah perkara yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maka Allah katakan dialah Allah yang mengadakan langit-langit dan bumi yang sebelumnya belum pernah ada. Itu makna abda'a yubdi'u. Qala atqanahuma wa ahsanahuma ala ghairi mithalin sabaq. Menyempurnakan keduanya, menciptakan dengan baik keduanya dalam keadaan tidak pernah ada contoh sebelumnya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan kalau Allah kehendaki, Allah hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Fala yasta'si alaih, enggak akan ada yang bisa menentang. Wala yamtani' minhu, enggak ada yang bisa menolak. Semua manusia akan tunduk, termasuk Isa wa Uzair, dan termasuk pula Maryam alaihi salatu wassalam. Wassalatu fikum al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Naktafi bihadza wa barakallahu fikum.